Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dari Pancasila 8 dengan NRP 500322109. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil artikel atau jurnal saya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Studi Kasus Hari Raya Idul Adha di Kelurahan Bumiayu, Kota Malang. Pada pendahuluan, saya menjelaskan mengenai bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memegang peranan penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan juga karakter masyarakat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini tidak hanya menjadi pedoman konstitusional, namun juga menjadi landasan moral dan juga etika yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada perayaan Hari Raya Idul Adha yang menjadi salah satu momentum sosial keagamaan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di Kelurahan Bumiayu Kota Malang, perayaan ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, namun juga menjadi ajang implementasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menurut saya penting karena pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta membentuk karakter masyarakat yang beradab dan juga bertanggung jawab. Pada tinjauan pustaka, saya mengambil lima subbab, yaitu ada definisi Pancasila, pendidikan Pancasila, nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila, pentingnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Idul Adha dalam konteks sosial budaya. Yang pertama ada definisi Pancasila. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang artinya lima, dan sila yang artinya prinsip atau asas. Secara harfiah, Pancasila ini berarti memiliki prinsip atau asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam Pancasila. Nah, menurut Toto Negoro, Pancasila ini merupakan dasar falsafah negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua ada pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini merupakan suatu upaya yang sadar dan terencana untuk menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri peserta didik, baik melalui jalur formal maupun non-formal di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan utama pendidikan ini ialah untuk membentuk karakter, moral, dan juga kepribadian bangsa, sehingga peserta didik mampu memahami, menghayati, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar atau pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib memahami nilai Pancasila sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan dengan baik agar semua dapat sesuai dengan norma yang ada. Adapun makna-makna dan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila antara lain yang pertama, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan pada sila ini intinya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga penghormatan terhadap kebebasan beragama. Implementasi nilai ini tampak pada kehidupan masyarakat yang menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, juga menjaga toleransi antar umat beragama. Kemudian sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab, ini menekankan pentingnya memperlakukan sesama manusia secara adil, menghormati hak asasi manusia, dan juga menumbuhkan sikap tenggang rasa dan juga gotong royong. Contoh penerapan sila ini adalah seperti membantu tetangga ketika kesulitan, atau memberikan bantuan kepada korban bencana, dan lain sebagainya. Kemudian pada sila ketiga atau Persatuan Indonesia ini menuntut setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh implementasinya seperti gotong royong membersihkan lingkungan atau merayakan hari besar nasional bersama-sama dan lain sebagainya. Kemudian ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini menekankan bahwa pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Contoh penerapan sila ini ada pada masyarakat yang mengadakan rapat lingkungan untuk menentukan kebijakan bersama, memilih ketua RT RW secara demokratis, dan lain sebagainya. Kemudian ada sila terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mengandung nilai keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi satupun. Nah, contoh implementasinya ada pada pembagian bantuan sosial secara adil, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi, dan lain sebagainya. Adapun penelitian dari Ardani Utaminingsi, Ardana dan Fitrono menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini bertujuan untuk mencegah perpecahan, menumbuhkan rasa hormat, adil, toleransi, gotong royong, musyawarah, dan persaudaraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi moral dan etika dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan juga berkarakter. Kemudian pada pentingnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan, persatuan, dan juga keadilan di tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia lebih tepatnya. Pancasila ini menjadi fondasi moral dan etika yang bimbing masyarakat dalam bertindak dan juga mengambil keputusan. Hal ini pun bertujuan agar setiap individu ini dapat menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, sayangnya lemahan pengamalan Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda, ini menunjukkan adanya tantangan dan juga dalam membudayakan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila ini menjadi kunci untuk mencegah perpecahan, meningkatkan sikap saling menghargai, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Itu. Kemudian ada pun yang kelima adalah Idul Adha dalam konteks sosial budaya. Nah, Idul Adha, seperti yang kita semua tahu, Idul Adha ini merupakan salah satu hari besar umat Islam yang tidak hanya memiliki makna keagamaan, namun juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Perayaan ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas sosial melalui tradisi berbagi daging kurban, menyatukan tetangga-tetangga, menyatukan masyarakat suatu daerah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian HS 2021 di Desa Candi Klaten, ini menyatakan bahwa perayaan Idul Adha menjadi sarana pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, dan keadilan sosial antar umat beragama yang hidup berdampingan secara harmonis. Kemudian kita masuk ke bab metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam. Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lapangan dengan mengambil subjek secara langsung dari lingkungan sosial masyarakat domisili. Kemudian pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai gejala yang muncul dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat. Kemudian dari lokasi dan waktu penelitian, dari penelitian ini saya lakukan di Kelurahan Bumiayu, Kota Malang, lebih tepat di domisili saya yang meliputi berbagai lokasi strategis seperti masjid, lapangan warga, dan lingkungan RT RW, juga kebun warga. Observasi ini difokuskan pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, yakni pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2025, saat saya pulang kampung ke Malang dan juga saat masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha. Teknik pengumpulan data saya peroleh melalui observasi partisipatif langsung terhadap aktivitas masyarakat selama perayaan Idul Adha, pencatatan lapangan berupa deskripsi rinci mengenai kegiatan, partisipasi warga, dan juga interaksi sosial yang terjadi, dan juga dokumentasi visual berupa foto dan video sebagai pendukung analisis. Kemudian teknik analisis data saya ini, ketika data sudah diperoleh dari observasi secara langsung, data pun dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Saya akan melakukan pengamatan secara seksama terhadap perilaku, interaksi, dan juga aktivitas sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan hasil pengamatan tersebut berdasarkan pemahaman pribadi dan kerangka teori nilai-nilai Pancasila. Dari proses analisis ini bersifat subjektif, namun didasarkan pada catatan lapangan dan dokumentasi yang telah dihubungkan sehingga dapat menghasilkan gambaran yang utuh mengenai implementasi Pancasila dan juga sebagai validasi data.
Jadi pendekatan ini cocok untuk penelitian eksploratif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa menggunakan teknik analisis statistik atau perangkat lunak yang khusus. Kemudian lanjut ke bab analisis dan pembahasan. Nah, untuk memahami secara konkret bagaimana nilai Pancasila ini diimplementasikan di kehidupan masyarakat khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Adha dan juga di Kelurahan Bumiayu, Kota Malang gitu ya. Bab ini akan menyajikan hasil temuan di lapangan yang dikaitkan dengan masing-masing sila dalam Pancasila serta analisis atas makna dan relevansi implementasi tersebut dalam bentuk tatanan sosial yang harmonis. Sehingga berikutlah merupakan uraian mendalam implementasi tiap-tiap nilai sila Pancasila berdasarkan hasil observasi saya. Yang pertama ada implementasi dari sila Pancasila. Terlihat bahwa pada gambar satu, ini menunjukkan bahwa adanya kebebasan melaksanakan sholat Idul Adha bagi umat Islam. Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan keimanan yang kuat ya, keimanan umat Islam yang kuat, namun juga memperlihatkan sikap toleransi antar umat beragama di sekitar, di mana meskipun mayoritas masyarakat Kelurahan Bumiayu ini adalah Muslim, tapi lingkungan sekitar ini tetap menghormati pelaksanaan ibadah. Kemudian yang kedua ada implementasi sila kedua, di mana terlihat bahwa ketika sholat Idul Adha ini sangat tertib ya, sehingga menyatakan bahwa para jamaah ini datang tepat waktu, mengikuti petunjuk panitia, menjaga suasana khidmat selama ibadah berlangsung, tidak ada kericuhan, tidak ada keributan. Nah, ketertiban ini mencerminkan penghormatan terhadap sesama dalam menjalankan ibadah, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua Pancasila. Kemudian implementasi sila ketiga atau Persatuan Indonesia ini ada pada gotong royong pelaksanaan kurban kemarin. Nah, eh, kegiatan ini mempererat hubungan antar warga tanpa memandang latar belakang, maaf, mempererat hubungan antar warga tanpa memandang latar belakang suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian ada implementasi sila keempat, yakni ada musyawarah ibu-ibu dalam pembahasan pelaksanaan kurban saat arisan. Jadi ini dilakukan sebelum Hari Raya Idul Adha, di mana ibu-ibu ini mengambil keputusan yang dilakukan secara mufakat, mencerminkan prinsip demokrasi dan musyawarah yang menjadi inti sila keempat Pancasila. Kemudian ada pun implementasi sila kelima, yakni pembagian daging kurban secara merata, di mana distribusi daging kurban ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan sosial, yakni dengan memprioritaskan warga yang kurang mampu, fakir miskin, anak yatim. Seperti pada gambar 5, ini nantinya akan dibagi secara merata dan dibagikan kepada yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Ini. Sehingga secara keseluruhan, implementasi nilai Pancasila selama perayaan Idul Adha di Kelurahan Bumiayu Kedung Kandang, Kota Malang ini berjalan dengan baik dan juga menyeluruh. Setiap sila Pancasila terwujud dalam aktivitas sosial keagamaan yang memperkuat keimanan, kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan juga keadilan sosial. Kegiatan ini tidak hanya memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, namun juga memperkuat ikatan sosial dan harmoni antar warga. Sehingga kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari artikel atau jurnal saya ini adalah eh, bahwasanya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di di Kelurahan Bumiayu Kota Malang ini telah mengamalkan kelima sila Pancasila secara nyata dan menyeluruh. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang tertib dan khusyuk ini mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pada Persatuan Indonesia ini diimplementasikan pada kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kurban. Kemudian musyawarah dan mufakat ini eh,
ada pada pengelolaan kurban menunjukkan eh, penerapan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian terakhir ada distribusi daging kurban yang adil dan merata kepada warga yang kurang mampu ini menegaskan praktik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga secara keseluruhan perayaan Idul Adha di Kelurahan Bumiayu ini menjadi sarana yang efektif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila kehidupan bermasyarakat. Adapun saran, jadi berdasarkan temuan dan juga kesimpulan yang telah saya jelaskan barusan, ini terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Yang pertama ada penguatan pendidikan nilai Pancasila, di mana pemerintah dan lembaga pendidikan di tingkat kelurahan hendaknya terus menguatkan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat, khususnya generasi muda, ini semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pengembangan kegiatan sosial berbasis nilai Pancasila di mana masyarakat dan tokoh lokal dapat mengembangkan lebih banyak kegiatan sosial dan keagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial untuk memperkuat solidaritas dan persatuan. Kemudian yang ketiga ada pendokumentasian dan publikasi, di mana kegiatan sosial keagamaan yang mengandung nilai Pancasila ini dokumentasinya perlu ditingkatkan dan dipublikasikan secara luas sebagai contoh nyata pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat. Kemudian yang terakhir ada pelibatan seluruh komponen masyarakat tidak terkecuali. Nah, untuk menjaga keberlanjutan pengamalan nilai Pancasila, pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok yang rentan maupun yang minoritas, ini penting agar nilai-nilai tersebut menjadi pedoman untuk hidup bersama. Nah, sehingga dengan langkah-langkah saran-saran di atas ini diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, memperkokoh persatuan dan juga keadilan sosial di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai implementasi Pancasila di Kelurahan Bumiayu, Kota Malang. Adapun ini beberapa daftar pustaka saya dari 1 sampai 5, kebanyakan ada pada jurnal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas telah menonton video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.